Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Wangsa satu, selamat pagi. Baiklah, di sini saya bersama Mas Ketua Dema, Mas Iksanuddin. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari platform Instagram. Dari hasil kita membuka Q&A, itu terdapat sekitar 200 pertanyaan dan kami singkat menjadi beberapa pertanyaan yang akan kami jawab pada hari ini. Jadi langsung saja Mas ya. Langsung saja. Untuk pertanyaan pertama terkait juklak juknis nih, Ya. terkait dress code, kemudian penugasan maba, terus aturan-aturan terkait sepatu warna apa, itu Ya. nanti kira-kira dibagikan kapan ya? Oke. Menjawab terkait pertanyaan tersebut, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, memang benar apa yang kalian tunggu-tunggu, yakni apa sih penugasan dari PPAK ini dan apa yang menjadi syarat untuk diperbolehkan mengikuti PPAK UIN 1 Tulungagung 2025 ini. Ada beberapa tugas lisan maupun non lisan, ada beberapa tugas yang bersifat intelektualitas dan non intelektualitas dan lain-lainnya. Mungkin untuk yang Anda tunggu-tunggu, teman-teman tunggu-tunggu terkait bagaimana tugas-tugas itu nanti akan kita share. Insya Allah kita share di minggu depan. Jadi 1 minggu sebelum pelaksanaan PPAK itu, insya Allah mungkin akan kita share kepada nanti grup-grup yang resmi yang dibuat sama panitia PPAK UIN 1 Tulungagung 2025. Mungkin cukup itu, Mas. Oke, berarti ada grup-grup resminya gitu Mas ya. Ya, Kemudian kita buat teknis nanti, kita buat grup resmi yang khusus untuk PPAK, dan jadi nanti informasi yang resmi yang kita luncurkan dari panitia nanti akan dipublikasikan ke dalam grup-grup itu. oke. Ini ada pertanyaan yang sedikit lucu nih Kak. Ospek itu serem nggak sih Kak? Deg-degan banget nggak siap buat ospek gitu. Ospek itu serem nggak, Kak? Kalau serem nggak, sebenarnya itu perspektif ya. Kalau perspektif saya dulu asik sih. Asik karena saya produk-produk COVID-19, jadi PPAK-nya online. Jadi jarang kita berhadapan dengan panitia maupun teman-teman panitia pendamping seperti itu atau kakak pendamping. Mungkin kalau di tahun ini, kalau dari saya mewakili teman-teman berbicara ospek itu serem atau enggak, saya jawab enggak. Jadi ospek itu lebih asik. Jadi pengenalan budaya akademik maupun kemahasiswaan itu kita betul-betul dikemas dalam acara itu. Kita mulai menyambung silaturahim kepada teman-teman, menyambung perkenalan, merajut sahabat-sahabat, merajut teman-teman baru, merajut sebuah koloni-koloni baru, ataupun membangun ekosistem-ekosistem baru dalam rumah UIN 1 Tulungagung yang tercinta ini. Jadi gitu untuk teman-teman yang awalnya itu takut untuk mengikuti ospek. Nah, di sini kita bukan ospek, di sini kita pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Yang mana itu nanti akan dikemas dengan acara yang seasik mungkin dengan beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Wakil Rektor 3 tadi. Selanjutnya nih, kalau pas PBAK nanti nggak bawa bekal karena puasa, itu boleh nggak Kak? Kalau nggak bawa bekal karena puasa itu, ya karena puasa itu ibadah ya, kita semua adalah muslim, itu diperbolehkan. Kalau tidak membawa bekal karena puasa. Akan tetapi yang perlu disadari dan yang perlu dipahami bahwasanya ospek itu nanti ataupun PPAK itu nanti dimulai dari pagi hari. Dari mulai jam aktivitas, jam 5, bahkan berangkatnya kalian nanti tidak mungkin jam 6 kan, pasti jam 5, sampai nanti kita ketemu istirahat jam 12, harus kita ketemu lagi, banyak materi, sampai nanti jam 3 sore. Nah, dalam hal itu kita kembalikan kepada teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, apakah kalau mungkin kalian mampu untuk melaksanakan kegiatan ibadah sunnah puasa, kita persilahkan. Akan tetapi jangan sampai ibadah tersebut malah menjadi sebuah madorot bagi kalian. Contoh seperti kalian nanti pingsan, sakitnya kambuh dan lain-lain. Jadi seperti itu. Alangkah baiknya kalau melihat jadwal sebegitu padatnya, kalau bisa
dipersiapkan fisiknya dan lain-lain seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, itu tadi terkait pembawaan bekal dan lain-lain gitu Kak ya. Nah, selanjutnya ini terkait kalau misal kan di dalam Juklak Juknis itu ada aturan-aturan terkait sepatunya nanti warna apa gitu-gitu. Nah, misal nggak punya nih Kak, itu yang dilakukan sama maba itu gimana? Jadi untuk kita berbicara atribut ya teman-teman ataupun adik-adik semuanya, sahabat-sahabat semuanya, kita berbicara atribut, apa yang menjadi syarat kan kita sebelum masuk ya, syarat itu tolong nanti dipenuhi. Akan tetapi kalau toh memang nanti, karena di sini pertanyaannya adalah apakah sepatunya itu harus pantofel, maka kami jawab mewakili panitia adalah tidak. Jadi tidak harus pantofel, akan tetapi sepatunya itu cukup warna hitam. Jadi dominan hitam, lebih kepada warna hitamnya itu lebih banyak. Ya, adalah putih tapi dikit sekali, jangan sampai nanti separuh putih, separuh hitam ataupun yang lain. Jadi putih boleh, cuma mungkin hanya mereknya saja itu putih, yang lain hitam semua, mungkin seperti itu. Jadi nggak harus pantofel Mas, karena kita menitik balikan kepada titik kemanfaatan bahwasanya besok kalian teman-teman adik-adik kuliah di Win 1 tidak mungkin kuliah itu harus memakai pantofel, ya kan? Jadi kita mengambil sisi kemanfaatannya. Mungkin yang kalian pakai nanti bisa bermanfaat untuk lebih lanjut. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, terkait atribut nanti bisa diusahakan lah. Misal nggak punya pantofel, karena untuk BBAK tahun ini kita itu nggak mewajibkan untuk menggunakan sepatu pantofel. Yang penting sepatunya itu nanti warna hitam. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir nih Kak. Kan untuk Juklak Juknis, kemudian ketentuan-ketentuan lain di BBAK tahun ini kan belum di-share ke maba gitu. Kemudian kok sudah ada grup terkait info perlengkapan maba, terus terkait penjualan paket-paket itu gimana? Itu udah real atau masih ada banyak penipuan-penipuan atau gimana itu Kak? Terus kemudian terkait grup resmi dari panitia itu kira-kira kapan gitu Kak? Oke, seperti itu. Ini pertanyaan yang gak asing dan yang sering di tahun per tahun itu pasti muncul. Yang pertama adalah munculnya sebuah grup-grup. Kalau di zaman sekarang berbicara ada grup anomali ya. Muncul grup-grup baru yang mengatasnamakan panitia dan memunculkan mengeklaim bagaimana perlengkapan-perlengkapan dalam ospek itu seperti ini. Pada dasarnya yang perlu digarisbawahi teman-teman, sahabat-sahabat, adik-adik semuanya, perlengkapan itu kita belum memberitahukan kepada seluruh peserta maupun yang lainnya. Jadi ini masih bersifat private, belum kita publikasikan karena ada beberapa perumusan yang perlu kita godok terkait perlengkapan itu, terkait apakah ini titik kemanfaatannya berapa persen ataupun titik kemadurannya berapa persen. Jadi menanggapi grup-grup itu, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya, mungkin boleh masuk. Jadi kita tidak melarang teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya, adik-adik semuanya untuk acuh tak acuh terkait grup itu. Tapi silahkan masuk grup itu. Mungkin ada informasi-informasi di lain dari PPAK yang dibutuhkan teman-teman untuk lokasinya mana atau mana. Mungkin kalian juga perlu tahu seperti itu. Tapi untuk khusus pada sisi Juklak Juknis maupun perlengkapan PPAK, tolong untuk ditunggu aja dari grup resmi PPAK UIN 1 Tulungagung tahun 2025. Yang mana insya Allah pada minggu ini kalian nanti akan dihadapkan pada sebuah teknis pendaftaran PPAK UIN 1 Tulungagung, yang mana di situ nanti dari beberapa registrasi PPAK itu nanti akan muncul verifikasi, yang mana hasil verifikasi itu nanti kalian semua akan masuk dalam grup-grup yang khusus dibuat oleh panitia PPAK UIN 1 Tulungagung 2025. Seperti itu Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Ketua Dema. Ya. Jadi mungkin itu beberapa pertanyaan yang
bisa kita simpulkan dari sekian 200 pertanyaan itu tadi. Iya. Dan untuk teman-teman Adiwangsa 1, calon mahasiswa baru UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2025, terkait grup-grup anomali itu tadi ya. Nah, itu bisa dijadikan grup untuk mencari informasi selain dari Juklak Juknis atau selain ketentuan-ketentuan resmi dari panitia PBAK. Yang saya tangkap dari Iya. pernyataan Mas Iksan tadi, di dalam grup tersebut mungkin terdapat beberapa info terkait kos. Mungkin teman-teman yang awalnya merantau dari jauh, nggak dari Tulungagung, itu bisa nanti mencari teman yang bisa diajak untuk ngekos bareng atau mungkin ngontrak bareng. Jadi kemungkinan fungsi dari grup-grup anomali tersebut itu seperti itu. Jadi jangan dijadikan patokan terkait informasi resmi Juklak Juknis dari panitia itu dari informasi grup tersebut. Jadi untuk teman-teman Adiwangsa 1, tunggu saja terkait informasi Juklak Juknis itu nanti akan di-share pada grup resmi dari panitia. Seperti itu Mas ya. Oke, mungkin cukup itu. Mungkin cukup itu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dari hasil Q&A. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Mas Iksanuddin Sama-sama. sudah mau menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Adiwangsa 1. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi